transformasi bintang segitiga. Kita mulai dulu untuk aplikasi ke definisi hubungan seri paralel ya terkait penggunaan hukum dasar rangkaian. Jadi yang pernah Ibu sampaikan untuk hukum dasar kan ada 3 kemarin ya, hukum Kirchhoff 1 untuk arus, hukum Kirchhoff 2 untuk tegangan, kemudian hukum Ohm ya. Persamaan V sama dengan I dikali R. Nah, hukum dasar tersebut diaplikasikan ke dalam berbagai bentuk atau jenis rangkaian. Nah, yang pertama itu hubungan seri ya. Untuk hubungan seri, ini Ibu kira kalau ini ya sudah kalian paham ya bentuk seri itu bagaimana, tapi penerapan hukum dasarnya ke hukum hubungan seri itu bagaimana ya. Jadi definisinya itu 2 unsur itu dikatakan terhubung seri jika 2 unsur tersebut hanya mempunyai satu simpul bersama dan tidak ada unsur lain yang terhubung pada simpul itu. Nah, penerapan hukum Kirchhoff 1 untuk hukum arus menunjukkan bahwa arus yang mengalir di kedua unsur yang terhubung seri itu adalah sama. Ini adalah contoh terhubung seri yang paling sederhana ya. Jadi di situ ada unsur 1 dan unsur 2 yang terhubung hanya pada satu simpul bersama yaitu titik A. Jadi unsur 1 dan unsur 2 dihubungkan oleh satu titik. Simpul di sini disebut sebagai simpul A ya. Nah, simpul A ini hanya menghubungkan 2 unsur. Nah, sehingga dikatakan unsur 1 dan unsur 2 itu adalah seri ya. Tidak ada cabang lagi di sini ya. Jadi dia hanya menghubungkan 2 saja. Nah, makanya unsur 1 dan unsur 2 dikatakan terhubung seri. Nah, jika kita terapkan hukum Kirchhoff 1 pada simpul A, ingat jumlah arus dan keluar di titik simpul itu harus sama dengan 0. Masuk positif, keluar negatif. Berarti kita jumlahkan I1 dikurang I2 sama dengan 0. Dengan kata lain, I1 sama dengan I2. Atau kita ambil satu variabel saja, I saja ya, tanpa I1 dan I2-nya. Karena dia adalah arus yang sama ya. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa ya, jika terhubung seri, maka arus yang melalui kedua unsur tersebut adalah arus yang sama. Nah, ini kalau ingat lagi aturan polaritas apabila unsur 1 dan unsur 2 disebutkan variabel tegangannya V1 dan V2. Ini V2-nya ketinggalan ya, ketinggalan mengkopas. Jadi di sini ada V2. Maka polaritasnya aturan tegangan pada unsur adalah arus masuk melalui kutub positif, keluar dari kutub negatif ya. Nah, ini ada lagi contoh terhubung seri, ada 3 unsur. Kita perhatikan titik A hanya menghubungkan sumber dan unsur 1, titik B hanya menghubungkan unsur 1 dan unsur 2, titik C hanya menghubungkan unsur 2 dan unsur 3, titik D hanya menghubungkan unsur 3 dan sumber. Jadi antara titik ini hanya menghubungkan 2 saja. Nah, sehingga dikatakan setiap unsur ini adalah seri. Ya. Nah, namun kalau sudah terhubung seri begini ya, biasanya titik A, titik B, titik C dan titik D ini tidak dicantumkan ya. Di sini dicantumkan untuk menjelaskan penerapan hukum Kirchhoff arusnya ya. Ya, di sini kan hanya ingin menunjukkan bahwa I1 dikurang I2, arus masuk dikurang arus keluar nilainya adalah 0. Nah, di sini tetap dicantumkan, tapi nanti ke depannya di contoh-contoh soal yang terhubung seri ini titik hubungnya tidak dicantumkan lagi ya, dan arusnya pun cukup 1 ditulis, nah, yaitu I saja ya. Oke. Kemudian bagaimana dengan hubungan paralel? Nah,
Dua unsur dikatakan terhubung paralel jika dua unsur tersebut terhubung pada dua simpul yang sama. Kalau seri satu simpul yang sama. Kalau paralel terhubung pada dua simpul yang sama. Nah, penerapan hukum Kirchhoff 2 untuk hukum tegangan pada loop tertutup yang dibentuk oleh dua unsur tersebut menunjukkan bahwa tegangan pada kedua unsur yang terhubung paralel adalah sama. Penjelasannya seperti ini contoh. Lihat ya. Ini contoh untuk hubungan paralel antara unsur 1 dan unsur 2, di mana unsur 1 dan unsur 2 terhubung oleh dua simpul yang sama, yaitu titik A dan titik B. Ya. Nah, untuk menjelaskan hukum dasarnya digunakan hukum Kirchhoff 2 untuk loop. Di sini kita gunakan loop antara unsur 1 dan unsur 2, kurva ya. Kurva antara unsur 1 dan unsur 2. Sebelumnya sudah Ibu jelaskan bagaimana membuat persamaan untuk hukum Kirchhoff 2 untuk tegangan. Nah, kita ambil misalkan sesuai dengan arah jarum jam. Ya. Nah, kalau arah jarum jam kan berarti minus ke plus itu positif V1, V1-nya positif, V2-nya negatif karena arahnya positif ke negatif ya. Sehingga jumlahnya adalah sama dengan 0. Jumlahnya kan harus sama dengan 0. Berarti V1 dikurang V2 sama dengan 0. Atau dengan kata lain, V1 sama dengan V2. Nah, jadi di sini juga menjelaskan bahwa terhubung paralel ini tegangannya pasti sama ya. Tapi arusnya beda ya. Nah, I1 dan I2 bukan arus yang sama. Walaupun mungkin nanti ada analisisnya yang kebetulan nilainya sama. Misalkan I1-nya 2 ampere, I2-nya juga 2 ampere. Tetapi mereka bukan arus yang sama walaupun kebetulan nilainya adalah berbeda ya. Nah, kalau di tegangannya itu adalah tegangan yang sama dengan nilai yang sama. Kalau seri tadi tegangannya beda ya, tetapi arusnya sama. Nah, ini penjelasan untuk definisi hubungan paralel. Oke. Kemudian, nah ini contoh untuk tiga unsur yang terhubung paralel dengan satu sumber. Sebelumnya sudah pernah Ibu singgung ya, di gambar A sebelah kiri atas, ini kan di gambar itu kan ada 6 titik simpul, ya 6 titik simpul. Nah, padahal definisinya kan terhubung oleh dua simpul yang sama. Nah, apabila antara dua titik itu tidak ada unsur apapun di tengahnya, berarti itu adalah satu simpul. Jadi 3 simpul di atas bisa dianggap satu simpul titik A, 3 simpul di bawah bisa dianggap satu simpul titik B. Nah, ini ya, jadi sebelumnya pernah Ibu sampaikan bahwa yang A ini adalah aplikasi atau cara kita mendesain rangkaian di papannya, di papan rangkaian. Nah, kalau di B ini analisisnya ya. Kalau yang B kita terapkan di papan rangkaian itu secara ini kan tidak kawat dan macam-macam tumpuk-tumpukan itu kan tidak ini ya, tidak baik ya, tidak estetik dan juga tidak akan rawan arusnya bocor atau konslet ya. Nah, oke. Jadi di analisis kita pakai yang B. Ada juga di buku-buku itu 3 simpul atas dan 3 simpul bawah ini dia biarkan saja ya. Dia biarkan saja gitu tanpa memberikan keterangan bahwa gambar A bisa digambar seperti gambar B dalam analisis ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kalau kita terapkan hukum Kirchhoff arus di titik A dan di titik B, maka arus yang masuk ke titik A nilainya adalah sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 atau sebaliknya di titik B. Di mana tegangan, semua tegangan di unsur karena terhubung paralel dengan sumber, nilainya adalah sama dengan V sumber. Ya, oke. Selanjutnya, ini adalah contoh gambar rangkaian
yang diterapkan pada baterai, lampu, dan resistor ya, yang terhubung seri dan paralel. Nah, ini kalau kita secara logika, hubung seri ini kan satu kawat aja putus, semua akan mati ya, atau arusnya terputus. Ya, kalau arusnya terputus, ya tegangannya tetap ada, tapi arusnya tidak mengalir karena ada satu kawat terputus ya, sehingga otomatis seluruh beban akan mati. Nah, tetapi kalau digambar B yang sebelah kanan, kolom kanan untuk paralel, ini asalkan bukan sumber ya yang terputus, ya, asalkan bukan sumber yang terputus. Nah, salah satu unsur terputus akan tetap akan tidak menyebabkan unsur yang lain mati ya kan, karena tetap akan terhubung. Nah, makanya di instalasi listrik rumah tangga antara sumber dengan beban atau perangkat rumah tangga, listrik rumah tangga itu harus dihubungkan secara paralel ya. Oke. Kemudian, nah ini ada salah logika saja ya, contoh permainan logika saja. Jadi kalian isi L1, L2, L3. Itu L1, L2, L3, L4 itu adalah beban lampu. Kemudian ada saklar S1, S2, S3 ya. Nah, itu kalau kita logikanya S1, S2 dan S3 off semua, berarti L1, L2 dan L3, L4 semuanya mati ya. Nah, ini loh anu saja ya. Nah, kemudian apabila S3 yang on, nah, berarti yang nyala hanya L3 dan L4. S1 dan S2 mati, berarti rangkaian terputus di kawat L1 dan L2. Sehingga L1 dan L2 itu off. Nah, ini silahkan diisi ya. Cara logika mati nyalanya ya, ini hanya untuk latihan. Pemahaman untuk penerapan arus dan tegangan seri dan paralel ya. Oke. Nah, sekarang itu tadi definisi untuk seri paralel. Sekarang definisi seri dan paralel ini akan kita terapkan untuk membuat rangkaian ekivalen. Rangkaian ekivalen itu artinya apa? Yaitu beberapa resistor itu diambil satu nilai resistor, hanya satu nilai resistor yang mewakili beberapa resistor ya, yang disebut sebagai rangkaian ekivalen atau resistor ekivalen. Contohnya untuk gambar, misalkan lihat di gambar, di sini R1, R2 dan R3 terhubung seri. Kemudian R1, R2 dan R3 ini kita mau buat hanya satu resistor ekivalen saja ya. Nah, di sini karena di sini seri ya, kita terapkan hukum Kirchhoff, hukum dasar, hukum Kirchhoff tegangan di loop gambar sebelah kiri ya. Nah, kemudian di sini sudah dijelaskan arusnya yang lewat di resistor seri itu adalah I. Kemudian ada V1, V2, V3 untuk tegangan di R1, R2 dan R3. Nah, kita terapkan hukum Kirchhoff tegangan ya. Misalkan searah jarum jam. Nah, berarti Vs dikurang V1 dikurang V2 dikurang V3 sama dengan 0. Nah, ini kalau ada yang belum bisa membuat persamaan hukum Kirchhoff tegangan, silahkan ini ya, diskusi lagi dengan teman atau dengan Ibu Japri ya, atau nanti setelah ini. Nah, itu sebenarnya harusnya dari sejak bab awal ya, sejak bab 1 dan bab 2. Nah, untuk membuat persamaan hukum Kirchhoff tegangan ya. Nah, ini persamaannya. Nah, kemudian nilai V1 min V2 min V3 ini kita ambil ekivalennya. Misalkan kita ingin membuat R1, R2 dan R3 ini menjadi satu resistansi seri ekivalen di mana tegangannya adalah V seri, ya kan? Nah, sehingga ini persamaan hukum Kirchhoff 2 di gambar kanan atas itu adalah Vs min V seri sama dengan 0. Hukum Kirchhoff 2 ya. Sama searah jarum jam. Vs min V seri sama dengan 0. Ya. Oke. Kemudian kedua persamaan ini Ibu tampilkan lagi di sini ya.
Gambar persamaan sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kita lihat persamaan matematikanya. WS sama dengan W1 ditambah W2 plus W3, ya, pindah ruas ke kanan. Kemudian setiap tegangan W1 itu adalah arus dikali R1, ya kan? W2 hukum Ohm, I dikali R2, W3 I dikali R3. Arusnya sama semua karena seri, ya. Sehingga kita ambil satu konstanta I saja, kemudian koefisien R1, R2, dan R3-nya kita masukkan ke dalam kurung. Ya, oke. Kemudian sama seperti tadi, VS min V seri sama dengan 0, kita ingin membuat ekivalennya. VS sama dengan V seri atau VS sama dengan I dikali R seri. Kita bandingkan kanan dan kiri, maka bisa kita lihat bahwa nilai R seri itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, ini untuk terhubung seri. Jadi, resistansi terhubung seri nilainya ada rumusnya adalah R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, kemudian ini berlaku apabila resistansi seri yang di loop tersebut yang terhubung seri ada berapa? Misalkan di sini 10, berarti R1 ditambah R2 dan seterusnya sampai R10. Di sini diwakili dengan indeks bilangan variabel N. Ya, oke. Jika terdapat N buah resistor yang terhubung seri dalam suatu rangkaian, maka resistansi setara serinya diperoleh dengan menjumlahkan masing-masing resistansi dalam rangkaian itu. Ibu kira ini masih belum masalah ya. Ibu kira lebih gampang dipahami yang ini. Kemudian bagaimana dengan rangkaian ekivalen resistor? Ya, rangkaian ekivalen resistor paralel. Tadi gambarnya sama yang kita ambil 3 resistansi. Di sini diambil 3 resistansi paralel R1, R2, dan R3. Ya, kita ingin membuat satu resistansi ekivalen paralel di sini yang menggunakan variabel R paralel. Nah, di mana tegangannya adalah V paralel. Sebelumnya, tegangan setiap R itu adalah V1, V2, dan V3. Nah, di sini kita terapkan lagi hukum Kirchhoff 1 di titik A, yaitu I sama dengan I1 ditambah I2 sama dengan I3. Ya. Kemudian persamaan hukum Kirchhoff 2 di rangkaian ekivalennya adalah VS dikurang V paralel sama dengan 0. Atau dengan kata lain, tegangan VS itu sama dengan V tegangan paralelnya. Ya. Atau dengan kata lain, dengan hukum Ohm berarti VS sama dengan I dikali R paralel. Bukan I1, I2, I3 ya. I-nya adalah arus yang keluar dari sumber. Ya, oke. Perhatikan gambaran di sini ya. Jadi penjelasannya harus berdampingan dengan gambar. Oke. Nah, sekarang persamaan ini yang I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 dan VS sama dengan I dikali R paralel, ini kita bandingkan kiri dan kanan ya. Sesuai dengan hukum Ohm, I1 itu kan V1 per R1 ya. Sesuai gambar ini kan. I1 adalah V1 dibagi R1, I2 adalah V2 dibagi R2, I3 adalah V3 dibagi R3. Nah, di sini. Nih ya, kita ubah variabelnya V1 per R1, V2 per R2 ditambah V3 per R3. Nah, karena paralel, maka semua tegangan nilainya kan sama ya. Kita ambil V saja, yang dimana nilainya sama dengan tegangan sumber. Nah, kita ambil V saja. Nah, sama ya. Berarti nilai konstanta yang sama kita keluarkan ya, yang koefisiennya kita masukkan dalam kurung, yaitu 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Kemudian kita bandingkan dengan ekivalennya. Ekivalennya kan tegangan V sama dengan I dikali R paralel, sesuai dengan gambar rangkaiannya. Berarti dengan hukum Ohm, I sama dengan V dibagi R paralel. Nah, kita bandingkan kiri dan kanan, perhatikan. Ya, V-nya kan sudah sama nih. Berarti 1/R paralel di sini nilainya sama dengan yang di dalam kurung 1/R1 ditambah 1/R2
ditambah 1/R3. Nih, berarti gambarnya seperti ini ya, persamaannya seperti ini untuk R paralel ya. Jadi 1/R paralel nilainya ada 1/R1 ditambah 1/R2 1/R3 kalau yang terhubung paralel ada 3. Nah, khusus untuk dua resistansi paralel ya. Ini hitungan cepat ya, supaya kita nggak perlu pakai seper-seper lagi. Karena kalau seper-seper ini kan harus membalik antara pembilang dan penyebut kan. Nah, atau harus menyamakan penyebut dulu, baru bisa dijumlahkan. Nah, khusus untuk dua resistansi paralel, kita bisa pakai rumus ini ya. Di mana 1/R paralel kan 1/R1 ditambah 1/R2. Nah, ini hukum penjumlahan pecahan ya. Sama dengan R1 ditambah R2 per R1 dikali R2. Karena penyebutnya harus disamakan dulu. Nah, artinya R paralelnya, ini kan 1/R paralel, berarti R paralelnya dibalik pembilang dan penyebut, yaitu R1 dikali R2 per R1 ditambah R2. Nah, ini yang di kotak ini adalah cara cepat menghitung R paralel untuk dua resistansi saja. Ya. Nah, berarti tidak berlaku untuk lebih dari 2. Ya, berarti kalau lebih dari 2 paralel, berarti harus menggunakan rumus yang ini ya. Yang sebelah yang atas ini 1/R paralel sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian dengan cara yang sama untuk induktor dan kapasitor, nah di sini memang tidak Ibu sampaikan penurunan persamaan untuk induktor dan kapasitor, karena nanti ada bab khusus ya. Jadi kita sampai bab 5 itu hanya membahas rangkaian yang mengandung resistor. Nanti di bab 6 baru akan membahas tentang induktor dan kapasitor. Tetapi ekivalennya tetap Ibu sampaikan di sini bahwa untuk L seri itu adalah L1 ditambah L2 ditambah L3 dan seterusnya. 1/L paralel sama dengan 1/L1 ditambah 1/L2 dan seterusnya. Berarti perlakuan induktansi paralel ekivalen itu sama dengan resistansi ekivalen. Nah, kalau kapasitor terbalik ya. Karena berbanding terbalik juga antara arus tegangan kapasitor dengan arus tegangan induktor dan resistor ya. Jadi kalau di kapasitor tuh terbalik berlawanan persamaannya dengan induktor dan resistor ya. Jadi kalau untuk rangkaian ekivalen seri kapasitor itu adalah 1/C seri sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 dan seterusnya. Nah, C paralelnya seperti rumus seri di resistor yaitu C1 ditambah C2 ditambah C3 dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, kemudian untuk biasanya dalam beberapa persamaan kita pengen cepet nih ya, daripada cari arus dulu, cari tegangan dulu, cari ekivalen dulu, padahal ada persamaan yang lebih cepat ya. Ini contoh untuk pembagi bukan contoh. Jadi yang pertama untuk resistansi seri kita bisa menggunakan persamaan pembagi tegangan. Ya. Jadi misalkan ada bentuk rangkaian seperti ini, kemudian diketahui nilai R1, R2 dan arusnya, kita diminta menentukan tegangan di setiap resistor. Ya, kita perhatikan di sini ya, persamaan hukum Kirchhoff tegangan di loop gambar rangkaian R1 dan R2 seri ini adalah V dikurang V1 dikurang V2 kan sama dengan 0. Dengan kata lain V sama dengan V1 ditambah V2. Atau V sama dengan I dikali R1 ditambah I dikali R2. Atau I sama dengan R1 ditambah R2. Ya. Nah, kita balik ruas kiri dan kanan. Kita buat bagaimana caranya I-nya menjadi di ruas kiri ya. Berarti I sama dengan V dibagi R1 ditambah R2. Nah, persamaan ini yang I sama dengan V per R1 ditambah R2 ini kita substitusi ke hukum Ohm untuk setiap V1 dan V2. I yang ini kita masukkan persamaan V per R1 ditambah R2 ke dalam variabel I yang di V1 dan V2 kita ganti. Nah, sehingga akan kita dapatkan persamaan di dalam kotak ya.
Di mana kan tadi I-nya adalah V per R1 ditambah R2. V2-nya V, I-nya V per R1 ditambah R2. Di sini cara penulisannya saja diutuker supaya mudah mengingat. Ya. Di mana untuk mencari V1, R1-nya yang di atas. Untuk mencari V2, R2-nya yang di atas. Sisanya yang terhubung seri dijumlahkan total. Ya. V-nya adalah tegangan total antara V1 dan V2. Ya, di mana V-nya adalah V1 ditambah V2. Ini jangan nih ya. Nah, ini berlaku untuk terhubung seri. Nah, jadi pembagi tegangan hanya untuk resistansi seri, bukan paralel ya. Kalau terdapat di dalam rangkaian itu nilai resistornya lebih dari 2, kita tinggal menjumlahkan. Ya, totalnya berapa? Kemudian V1-nya sama dengan R1, V1-nya pembilang di atasnya R1. Kalau mencari V1, pengalinya adalah tegangan atau V total atau V sumbernya atau V totalnya. V totalnya itu adalah V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah dan seterusnya sama dengan Vn ya. Nah, ini. Kemudian selanjutnya, nah ada lagi pembagi arus untuk dua resistansi paralel. Jadi di sini di garis bawahi hanya untuk dua resistansi paralel pembagi arus ya. Jadi ini cara cepat ya. Jadi sama seperti tadi kita terapkan hukum Kirchhoff di titik simpulnya yaitu I sama dengan I1 ditambah I2 atau I sama dengan I dikali R paralel tadi ya, ekivalen paralel. Kemudian nilai R paralel untuk dua resistansi paralel kan tadi adalah cara cepatnya R1 dikali R2 per R1 ditambah R2 ya. Nah, ini tadi ini yang Ibu sampaikan tadi. Nah, ini untuk dua resistansi paralel. Pengen cepat ya. Jadi tidak perlu pakai seper-seper lagi. Sepersekian menyamakan penyebut dulu dan seterusnya. Jadi langsung di sini ekivalen resistansi paralel itu adalah R1 kali R2 per R1 ditambah R2. Nah, karena karena nilai tegangan paralel sama, berarti I1 kali R1 kan nilainya adalah sama dengan I2 kali R2. Atau bisa kita tulis lagi bahwa I1 sama dengan V per R1 sama dengan I dikali V-nya adalah R1 dikali R2 per R1 ditambah R2 dikali R1. Nah, kita ambil nilai R di sini ekivalen dari nilai V per R1-nya ya. Jadi di sini kan diketahui untuk persamaan sebelumnya kan I adalah R1. V-nya adalah I dikali R1 dikali R2 per R1 ditambah R2. Nah, ini kita pindah ke sini. Ya. I dikali R1 R2 per R1 per R2 ini kita ganti dengan nilai V di sini. Maka akan kita dapatkan persamaan I1 ini ya yang di screen yang Ibu pakai pointer ini. Nah, karena R1 dengan R1 pembilang dan penyebut bisa dicoret R1-nya sehingga sisanya tinggal R2 per R1 ditambah R2. Ya, begitu juga substitusi tegangan untuk persamaan I2-nya akan kita dapatkan persamaan ya untuk dua resistansi paralel ya, maka I1 sama dengan I dikali R2 per R1 ditambah R2, I2-nya sama dengan I dikali R1 per R1 ditambah R2. Lihat, bawahnya sama, atasnya perbedaannya kalau misalkan mencari I2 maka R1 yang di atas. Kalau mencari I1 maka R2 yang di atas. Ini diingat ya, diingat. Ya, tidak seperti pembagi tegangan tadi, bersesuaian antara resistor dan tegangan ya. Kalau di sini terbalik. Ini berlaku untuk dua resistansi paralel ya. Oke, ini kalau ingin menggunakan cara cepat ya, cara cepat. Oke. Baik, Ibu langsung jelaskan contoh soalnya.
Bentar. Di GCR sudah Ibu share. Soal-soal bab, sebentar Ibu cari filenya. Soal-soal bab 4. Masih loading. Oke, ini. Oke. Kalau screen-nya tidak kelihatan langsung di-cut ya Ibu ya. Oke, ini soal-soal bab 4. Kalian perhatikan. Contoh soal. Ini ada gambar sumber 2 ampere, resistor 50, 75, 9, 70, dan 30. Di sini kita diminta menghitung I1, V2, dan I3. Perhatikan V2 itu posisinya di 9 ohm ya, ketinggalan kopasnya di sini. Jadi V2 di 9 ohm. Nah, bagaimana penerapan hukum dasar rangkaian untuk menyelesaikan soal ini ya? Oke. Nih. Jadi ini soalnya yang gambar pertama. Nah, biasanya Ibu ya, untuk gambar rangkaian itu biasakan rangkaian dulu ditulis. Ya, rangkaian dulu jadi hitungannya belakangan. Rangkaian dulu ditulis dan keterangannya ditambahkan sesuai keperluan, ya, sesuai keperluan. Jadi contoh di sini ada I1, V2 dan I3 dan sumber 2 ampere. Nah, karena sumber 2 ampere otomatis kan tidak ada yang diketahui di sini ya. Kalau misalkan sumber tegangan di sini bisa diketahui tegangan di 50 ohm yang paralel ya. Jadi kita harus menentukan, mendefinisikan yang mana seri, yang mana paralel, yang mana bukan seri dan bukan paralel. Kita lihat di sini yang paralel adalah 70 ohm dan 30 ohm ya. Jadi rangkaian itu ada yang bukan seri, bukan paralel ya. Coba kalian lihat di sini 75 dengan 9 ohm atau 70 dengan 9 ohm itu bukan seri, bukan paralel ya. Nah, berarti kita selesaikan dulu yang paralel. Perhatikan itu karena 70 ohm dan 30 ohm itu paralel, berarti kita bisa tentukan resistansi ekivalen paralelnya. Di sini Ibu tulis dengan variabel RP1 ya. Ibu tulis variabel RP1. Kalau sudah ditulis ekivalennya berarti 70 ohm dan 30 ohm diabaikan ya. Cukup ditulis resistansi ekivalennya. Perhatikan ekivalen antara titik E dan F ya. Di sini dituliskan titik hubung antara titik E dan titik F. Nah, di sini digambar kan tidak digambar soal kan titik hubung A B C D E F G H itu kan tidak ada ya. Kalian tambahkan sendiri ya supaya tidak membingungkan, secukupnya supaya tidak membingungkan kalian ya. Jadi karena resistansi ekivalennya antara titik E dan titik F, nah berarti posisikan ekivalen paralelnya berarti di antara titik E dan titik F ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan lagi di sini yang mana seri paralel. Nah, ternyata RP1 dan 9 ohm itu adalah seri, ya kan? Nah, sehingga kita bisa membuat satu resistansi ekivalen seri. Di sini Ibu buat variabelnya sebagai RS1. Ya. Oke. Di sini kalau sudah menulis RS1, P2-nya tidak ada lagi. Kenapa? V2 itu kan tegangan di 9 ohm. Ya. Oke. Selanjutnya, nah di sini ada resistansi paralel lagi. Ada 3 resistansi paralel. Nah ini kita bisa tulis sebagai resistansi paralel RP2 dan RP3. Atau kita bisa menghitung RP3 dengan nulis seper-seper itu. Ya bisa. Atau RP2 dulu boleh. RP2 itu kan antara titik C dan titik D. Paralel antara 75 dan RS1. Nah kalau kita ingin membuat paralel antara titik A dan titik B, berarti ketiganya. Ya lihat. Ketiganya kita buat.
paralel ya. Berarti variabel yang Ibu tulis di sini adalah RP3. Kebiasaan Ibu seperti itu ya, RP1, RP2, RP3, RS1, RS2, RS3 supaya sistematis dan berurutan itu saja ya. Kalian boleh RA, RB, RC ya, tapi yang jelas persamaannya jangan keliru ya. Kalau RP kan jelas untuk ekivalen paralel, nah, seperti itu ya. Oke, nah di Ibu biasanya untuk gambar ya, gambar ini wajib ya. Jadi biasanya sudah 70% ya. Artinya udah B nih asalkan gambarnya itu benar ya. Oke. Nah, di sini kalau gambarnya berurutan dulu buat. Nah, Ibu kalau ada persamaan tanpa gambar Ibu salahkan. Jadi Ibu wanti-wanti dari sekarang kalau penyelesaian soal gambar dulu. Ya. Gambar tanpa analisis udah B ya, asalkan benar ya analisisnya. Artinya transformasi gambar dengan gambar rangkaian yang lebih sederhana itu benar ya. Jangan misalkan gambar satu ditulis ujuk-ujuk langsung gambar terakhir ini. Tidak ada analisis transformasi gambarnya. Nah, berarti Ibu salahkan ya. Oke. Nah, setelah gambar ditulis baru buat persamaan. Persamaan sesuai dengan nilai yang dicari. Contoh, di sini tadi kan Ibu buat variabel RP1. RP1 adalah paralel antara 70 dan 30 ohm. Jadi kita langsung bisa membuat, bentar Ibu lupa ini pointernya. Nah, kita bisa membuat persamaan RP1 untuk dua resistansi paralel, yaitu 70 kali 30 dibagi 70 tambah 30. Hasilnya 21 ohm. Ini RP1 ya. Kemudian RS1. RS1 itu adalah seri antara 9 dan RP1 kan. Berarti 9 ditambah 21 ya nih. Berarti 9 tambah 21 itu adalah 30. Kemudian selanjutnya kita lihat RP2. RP2 adalah paralel antara 75 dan RS1. Kita gunakan persamaan paralel untuk dua resistor paralel. Di 75 dikali RS1 dibagi 75 tambah RS1. Kalau nilai angkanya sudah besar ya pakai aja kalkulator ya. Oke, kemudian RP3. RP3 itu paralel antara 50 dan RP2. Hasilnya 15 ohm. Nah, ini baru nilai resistansi ekivalen. Belum menjawab soal. Soalnya kan disuruh menghitung I1, V2, dan I3. Sekarang, nah ini harus feelingnya harus kuat nih ya. Feeling. Artinya kalau pengen feelingnya kuat harus sering-sering latihan soal. Coba kalian perhatikan ya. Itu kan disuruh mencari I1 ya. Kita logikanya pakai hukum Ohm saja. Kalau ada R disuruh mencari I berarti harus mencari tegangan kan? Ya. Berarti harus mencari tegangan. Nah, coba lihat di sini I1 adalah tegangan antara I1 adalah di antara titik A dan titik B. Berarti kita harus mencari tegangan di antara titik A dan titik B atau VAB. VAB bisa kita cari dengan yang mana? Nilai yang bisa kita pakai rangkaian yang ini ya, yang terakhir. Lihat, VAB itu adalah 2 ampere dikali RP3. Ya. Nah, arus karena di sini gambarnya kalau yang terakhir ini kan ekivalennya 2 ampere, sumber 2 ampere, itu seri kan dengan RP3. Ya. Berarti tegangan antara titik A dan titik B bisa kita cari dengan rumus 2 dikali RP3. 2 dikali RP3, itu tadi nilai RP3-nya 15, berarti 2 kali 15, 30. Ini keliru satuan ya, ini 30 volt yang benar, bukan 30 ohm. Salah ketik. Berarti VAB itu adalah 30 volt. Ya, ini salah ketik ininya satuannya. Nanti kalian perbaiki sendiri.
Nah, berarti I1 bisa kita hitung. I1 itu kan tegangan antara titik A dan titik B dibagi 50. Ya, berarti nilainya adalah 30 dibagi 50, nilainya adalah 0,6 ampere. Tuh, jadi terjawab yang pertama, I1. Ya. Kemudian V2. Coba perhatikan. V2 sama akum ohm lagi nih. Kalau diketahui 9 V2 kan tegangan di 9 ohm, ya. Nah, kalau yang diketahui R9 ohm, yang ditanya V2, berarti kita harus mencari arus yang melalui 9 ohm. Nah, bagaimana caranya mencari arus yang melalui 9 ohm? Kita lihat ini di sini, ya. Arus yang melalui 9 ohm adalah arus yang melalui RP1. Karena arus yang melalui RP1 dan 9 ohm adalah arus yang melalui ekivalen serinya, yaitu arus yang melalui RS1. Ya. Di sini Ibu tulis variabelnya IS1, artinya arus yang melalui RS1. Nah, kemudian tegangan antara titik C dan titik D itu sama dengan tegangan antara titik A dan titik B. Kenapa? Karena dia paralel. Ya. Nah, berarti kita bisa menghitung IS1 atau arus yang melalui RS1 sama dengan VCD dibagi RS1, ya. Tegangan antara titik C dengan titik D dibagi RS1. Nah, karena paralel kan kita bisa mengambil nilai VAB, ya kan? Yaitu yang 30 tadi. Nah, 30 volt dibagi 30 ohm RS1-nya. Nah, itu 30 volt dibagi 30 ohm nilainya adalah 1 ampere. Nah, berarti kita bisa menghitung V2 itu adalah IS1 dikali 9 sama dengan 9 volt. Nah, ini apa? Penjelasan ini bersesuaian dengan gambar ya. Nah, lihat di mana kita menulis IS1 ada keterangan bahwa IS1 itu adalah arus yang melalui RS1. Hasilnya V2 adalah 1 dikali 9 ohm sama dengan 9 volt. Lagi, sekarang butir soal selanjutnya kan disuruh menghitung I3. Sama I3 adalah arus yang ditanya, resistansi yang diketahui, tegangannya berarti yang kita cari ya. Berarti tegangannya apa? 30 ohm ini kan antara titik E dan titik F. Berarti VEF. Antara titik E dan titik F kalian lihat resistansi ekivalennya kan RP1 ya. Berarti tegangan antara titik E dan titik F itu adalah tegangan untuk RV1. Tegangan untuk RP1 itu sama dengan arus yang melalui RS1 dikali RP1. Tadi kan IS1-nya udah dapat ya, yaitu 1 ampere ya. Lihat di sini karena ini seri kan, berarti arus yang melalui RP1 itu adalah sama dengan arus yang melalui RS1. Nah, ini lihat gambar antara titik C dan antara titik E dengan F ya. Itu adalah arus yang sama dengan yang serinya yang 9 ohm yaitu yang IS1. Nah, berarti tegangan antara titik E dan F itu adalah IS1 dikali RP1. IF, ini lihat tegangan antara titik E dan titik F. Berarti nilainya adalah kemudian tegangannya dibagi 30 ini, 30 ohm IE3 ya. Nah, berarti hasilnya adalah 0,7 ampere. Nah, ini persamaan harus bersesuaian dengan gambar. Jadi secara ini ya, persamaan yang tengah dan sebelah kanan ini tidak mungkin ada tanpa gambar ya. Nah, karena harus bersesuaian dengan gambar. Jadi gambar selesai hitungan tidak ada, oke lah, wajar. Tetapi gambarnya tidak ada, hitungannya ada kan itu yang lucu ya. Jadi biasanya Ibu salahkan. Jadi keterangan analisis rangkaian, gambar analisis rangkaiannya ini wajib ada ya.
Jadi analisis rangkaian ada, gambarnya tidak ada, maaf, hitungan analisisnya tidak ada, udahlah anggap sekitar 65 atau 70. Tetapi kalau ingin lebih sempurna, sertakan analisis hitungannya. Oke. Baik, selanjutnya di sini ada soal lagi, ya. Contoh soal nomor 1 dan nomor 2. Silahkan kalian coba di rumah, ya, untuk menghitung IX dan PX, kemudian menentukan nilai arus I dan seterusnya dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah Ibu buat contohnya di ini, ya, di sini. Nah, baik, sampai sini materi hari ini. Ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri? Silakan nyalakan mikrofonnya kalau ada pertanyaan. Jangan lupa besok siang ada acara kuliah umum dengan dosen tamu, ya, dari luar. Jadi kalian diwajibkan hadir untuk yang tidak berhalangan atau kalau berhalangan ya harus ada alasan yang bisa diterima. Oke, ya. Baik. Kalau tidak ada, berarti untuk sementara Ibu anggap kalian paham. Untuk mengetahui kalian itu paham atau tidak, itu berarti harus mencoba soalnya masing-masing, ya. Soalnya dicoba masing-masing. Jangan nungguin teman dulu selesai, ya. Kalian coba dulu. Jadi nanti kalian tahu nih pada titik mana kalian tidak pahamnya, ya. Contohnya, langkah-langkahnya kerjakan seperti yang Ibu berikan yang sudah ada di dalam slide, ya, slide contoh soal. Sekali lagi kuncinya kerjakan dulu masing-masing, jangan mengharapkan pekerjaan teman, ya, nanti nggak selesai, ya, atau nggak paham, nanti nggak paham pasti, ya. Nah, itu dulu, ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan seperti biasa.